Berdoa biarlah ukiran dalam Tuhan tidak berlalu, sehingga sumber daripadamu tidak terganggu akan apapun, baik itu godaan, baik itu goncangan. Dan sungguh Tuhan tertanam kuat sampai pengangkatan tiba. Dan aku berdoa roh perseteruan aku patahkan oleh darah Yesus. Mau percaya di mana ada roh Allah Tuhan, pendamaian terjadi, kuasa Tuhan jadi. Dan sungguh yang sakit sembuh. Dan kami boleh masuk dalam peperangan ilahi di dalam nama Yesus. Tuhan mau berdoa sekali lagi Tuhan, tanamkan dalam roh kami, sehingga sungguh watak kami diubahkan menjadi watak ilahi dalam nama Yesus. Mau berdoa, jelaskan isi hatimu malam ini dalam nama Yesus. Mau percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Right? Shalom. Saudara coba buka 1 Samuel pasal 13. Kebanyakan saksi apa-apa sudah meringankan yang khotbah. 1 Samuel pasal 13, saudara, kita sharing saja hari ini. Tuhan suruh saya sampaikan ini. 1 Samuel pasal 13 ayat yang pertama. Saudara berkatakan amin? Bisa tampilkan. Saul berumur sekian tahun ketika menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Ayat 2 saya baca. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul, ada namanya Mikmas di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di namanya Gibea. Jadi dia beda sama anaknya ya, beda. Di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya daerah itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Ayat 3 saya minta Anda baca sepak terjang daripada anaknya. 3 baca sama-sama, 1, 2, 3. Finish. Dan hal itu terus saudara perhatikan saya ke depan. Saya minta konsep tinggi ya. Saya minta Anda ngerti. Perhatikan baik-baik. Yang diurapi Saul bukan Yonatan. Urapan Samuel turun pada Saul, Yonatan tidak. Tapi Alkitab mencatat Saul tidak perang, Yonatan yang perang. Saya minta Anda paham, ini saya sering sampaikan di mana-mana. Perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kita ini diurapi tapi gak pernah perang, itu sama aja bohong. Setuju angkat tangan? Terima urapan tok tapi gak perang, itu goblok sekali. Nah, saya minta Anda mengerti levelnya. Yonatan tidak langsung diurapi sama Samuel. Saul terima pengurapan, tapi saya minta Anda paham, karena Tuhan suruh saya ngomong ini. Saul ini memanfaatkan kemenangan anaknya, itu jeleknya dia. Ada banyak anak Tuhan, dengar ya. Perang gak bisa, tapi manfaatkan menangnya orang. Betul apa? Oh itu sukses karena saya. Sukses kan itu namanya manfaatin. Setuju? Ngerti ya? Jangan model begitu. Yang Tuhan mau kita terjun sendiri baru mengalami. Nah itu dibutuhkan. Itu yang saya ngomongkan di beberapa kota. Dibutuhkan nyali yang besar. Sudah tahu Sakeus? Sakeus itu meskipun kaya gak punya Yesus. Dia ambil appointment yang bagus. Ya Tuhan kemarin ngomong sama saya, kamu harus sampaikan ini di beberapa kota. Karena aku ingin orang-orang seperti Sakeus yang ingin ketemu Tuhan dan harus kejar Tuhan. Nah sekarang orang kejar Tuhan udah berkurang. Yang kejar duit, kejar setoran. Tapi itu passion dalam Tuhan itu nggak tahu bisa hilang. Sehingga masalahnya banyak, bukan uang yang nolong dia, ributnya di dalam. Itu kenapa? Karena nggak ada kejar Tuhan meskipun pelayanan. Betul apa tidak? Kalau kejar Tuhan damai, percaya saya. Kecuali kejar ketenaran. Saya dulu pernah ngomong ada seorang pengkhotbah masih muda, penulis buku. Saya tidak tahu orangnya, tidak pernah ketemu, tidak pernah dengar dia khotbah. Cuma anak rohani saya yang datang waktu itu. Dia bilang begini, anak rohani saya ngomong begini. Ada pengkhotbah seperti kakak, dia bilang keras. Dia khotbah peperangan. Tapi Tuhan ngomong sama saya sesuatu yang aneh, saudara. Perhatikan baik-baik. Ngomongnya Tuhan begini. Ini hamba Tuhan ini punya roh perjinahan. Kadang-kadang bertolak belakangnya. Apa yang Tuhan ngomong itu sama fakta. Kadang-kadang beda. Nah kita ini kadang-kadang lihat kenyataan daripada Tuhan ngomong. Betul apa enggak? Karena Tuhan ngomong kadang-kadang kurang masuk akal. Lah anak Tuhan suka yang masuk akal. Betul apa tidak? Makanya ada hikmat. Lihat saya sempat ngajari begini. Anda harus bedakan hikmat Salomo sama hikmat Allah beda. Hikmat Salomo masih terbatas sama manusia, meskipun gift pemberian dari Tuhan. Ya, tapi kalau hikmat Allah, Yesus yang punya itu beda, itu murni Tuhan.
Anda ngerti Salomo akhirnya jatuh. Ya, hikmatnya tajam, tapi tetap dia jatuh. Yesus tidak pernah jatuh. Anda perlu ngerti. Lalu ada hal yang Anda harus catat dan Anda ingat baik-baik. Dimanapun Anda sekolah teologi apa, perhatikan baik-baik. Hikmat Tuhan sama hikmat Allah pasti bertentangan. Setuju? Ada amin? Amin. Caranya, yang paling susah ngikuti hikmat Tuhan apa hikmat manusia? Hah? Bukan suara sih. Halo? Susah ikut hikmat Tuhan apa hikmat manusia? Hikmat manusia itu cenderung apa? Saya kasih tahu bedanya ya, supaya Anda ngerti. Kalau pelayanan, hikmat manusia itu cenderung cari yang enak, saudara. Cari yang safety. Jadi ini belum masuk ke sini nanti. Saya mau ngomong ini. Lah hikmat Allah sama hikmat Tuhan beda. Perhatikan baik-baik. Hikmat Allah itu biasanya enaknya itu di belakang, tapi tidak enak di depan. Setuju apa tadi? Susah apa? Hah? Kadang-kadang kita ngomong gini, Tuhan, kok masalah tambah banyak runyam kan? Karena kamu ngerti hikmat Allah di depannya pasti masalah. Kalau hikmat manusia, saya kasih tahu, enaknya di depan, belakangnya pasti masalah. Perhatikan. Nah, anak Tuhan lebih safety buat jalan dengan pikiran itu bedanya. Makanya saya minta Anda ngerti, Alkitab mencatat hikmat Tuhan itu murni, teruji berkali-kali. Betul apa tidak? Emas. Anda boleh ikut seminar dimanapun, sekolah manapun, tetap sekolah pribadi sama Roh Kudus lebih top, percaya saya. Makanya saya sering ngomong begini ya, hamba Tuhan, saya dulu khotbah di 100 lebih hamba Tuhan itu garis depan, pasukan garis depan. Saya ngomong begini, Tuhan ngomong sama saya tentang metode bagaimana ikut urapan. Karena ikut Yesus bukan metode pengajarannya, tapi taktisnya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus taktis, kita harus ikuti. Karena ada saya sebenarnya ngerti. Karena ikut Tuhan itu tidak bisa metode otakmu, tidak bisa. Karena Tuhan itu selalu baru setiap hari. Betul apa tidak? Dulu kau menangkan orang dengan cara begini, besok bisa beda. Nah, anak Tuhan suka cenderung tergantung yang lama. Ya, kita bilang, oh dulu pakai cara kasih nasi bungkus. Belum tentu sekarang nasi bungkus. Mungkin apa nggak tahu. Mungkin kasih permen karet orang bisa bertobat. Mungkin disuruh pelayanan malah bertobat. Ada orang yang tipikal kok disuruh doa dia nggak kuat, betah lama-lama nggak betah. Kok doa ya? Rata-rata sekarang apa lirik sama lirik sini banyak liriknya. Tapi ada memang orang ditaruh pendoa. Kalau doa itu jam-jaman betah. Lah kamu ngikuti pola begini, saya kasih tahu kadang-kadang different. Makanya Marta sama Maria itu pasti beda. Betul apa tidak? Ya, tapi saya minta Anda paham dulu. Doa itu wajib, jangan nanti Pak Yeremia ngomong doa masalah 5 menit cukup, itu males. Nah, saya minta Anda ngerti di mana ada Roh Allah sudah doa pasti. Nah, saya minta Anda ngerti di dalam Yesus ini ada orang seperti Saul yang manfaatkan kemenangan orang. Dia nggak perang, tapi dia manfaatkan. Kenapa? Otaknya jalan. Ini jeleknya orang pelayanan. Kalau dia pelayanan pakai manusianya, bukan roh, saya kasih tahu, dia cenderung numpang akan orang. Ngerti? Kalau Roh Kudus original, maka saya minta Anda paham di dalam Yesus sangat original karena Tuhan itu pure, murni, tanpa campuran apapun. Setuju katakan amin? Kalau numpang seperti Saul tidak perang. Kalau Anda baca nanti sampai habis, Saul ini dalam keadaan bingung. Bingungnya dia mau maju takut, mundur malu. Nah, anak Tuhan suka duduk di tengah. Ini anak Tuhan. Ditanya mau ngapain? Tunggu jawab. Jawabannya rohani. Ngapain? Tunggu kairos Tuhan. Kairosnya apa? I don't know. Nanti orang yang berkatanya, nah kamu kok gak melangkah? Gak tahu kok, Tuhan belum kasih tanda ya. Tanda-tanda terus. Anda ngerti gak posisi? Kadang-kadang breakthrough-nya tidak terjadi. Kenapa? Karena emosi lebih dominan. Makanya kalau firman Tuhan dengan bekerja itu masuk hati nurani dulu. Hati nuranimu bersih, cepat dipakai. Betul apa tidak? Tapi kalau pakai embel-embel, saudara, itu bahaya besar. Right? Ketika katakan amin. Karena tidak bisa nipu Roh Kudus, nipu orang bisa. Nipu Roh Kudus kan bisa. Contoh, tak kasih tahu, thank you Tuhan. Kamu doa, Tuhan, aku gak mau butuh berkat Tuhan. Aku percaya kerajaanmu nomor 1. Aku nyembah Engkau aja Tuhan, haleluya. Tapi Tuhan nanya, hatimu mengharapkan berkat Tuhan. Iya Tuhan, gak ada yang tertutupi. Karena Tuhan ngomongnya lihat saya, langsung di dalam. Thank you Tuhan. Contoh, ini kok Tuhan ngomong jelaskan, perhatikan.
Contoh orang kedapatan berzina. Ya, orang-orang ngomong, lempari dia, betul apa tidak? Sampai apa? Saya mati. Yesus jawab, enggak, dibiarkan. Maka jadi anak Tuhan jangan langsung buru-buru nyaut, setuju? Nanti keburu nyaut, woi, itu bubar. Maka perlu urapan. Amin. Jangan di Palembang yang insernya lagi tembang tangan. Woi, Kaisar tahan. Kadang-kadang Tuhan ngomong sabar itu penting. Kita pencet sabar itu menguasai kota. Setuju katakan amin. Dengan saudara, dengan saya banyak. Yesus gak langsung jawab, dia tunggu orang berhenti, tapi dengan dia ngomong satu kata langsung tidak di permukaan. Ini yang saya ajari semua orang pelayanan. Jangan ngomong di permukaan, pasti didebatkan. Ngomong langsung tembak di hati. Kemarin orang pelayanan ngomong begini, padahal bekal sebenarnya. Dia seorang pasukan doa, dia bilang begini, Pak, saya ngomong sama orang Hindu ini susah Pak, dia bertobat ini. Nanya terus. Saya bilang salah apa? Kamu kepancing pertanyaannya. Oh, ya terus tembakan langsung hatinya. Anak Tuhan sudah ngomong di permukaan, akibatnya apa? Otak jalan. Kalau otak jalan tak jamin gesekan terjadi. Betul apa tidak? Kalau gesekan terjadi pulang panas hati, apa ya? Itu. Karena kepintaran kita ini ada batasnya, kecuali roh Allah. Jangan jawab hatinya. Pernah orang tanya firman, saya langsung tembak dia. Kalau tanya kok saya bilang, kamu ini sebenarnya kurang percaya. Langsung tembakan, gak usah ngomong. Gini mutar-mutar. Pusing sekarang, habiskan urapan. Ada kepingin peka, kepingin jitu, langsung doa Tuhan ini maunya arahnya mana? Pasti ngerti. Des, tembak. Pengen seperti itu, efektif sudah, ngurangin keringat. Betul apa tidak? Serius. Apalagi ketemu orang yang sekolah pada sekolahnya, ketemu debat ayat begini, bla 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 bla. Masuk surga enggak, neraka kecantol di tengah. Maka saya bilang maaf ya, saudara tahu Saul ini bingung. Dia mau maju, tidak mau berani. Sedangkan urapan, makanya orang kalau diurapi mundur malu sekali. Kenapa? Aku mundur diurapi, apa kata orang? Apalagi lagi. Tapi Alkitab mencatat ada namanya Jonathan. Jonathan santai, makanya orang kalau tanpa beban maju aja. Betul atau tidak? Sekali orang kalau menang pertandingan dia akan jaga kemenangannya. Itu mau bertanda berat. Makanya Tuhan ngomong serahkan beban. Setuju katakan apa? Itu lebih ringan. Sudah tahu Jonathan maju. Alkitab mencatat Saul tidak perang. Apa saudara lihat triknya? Lihat ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang keempat. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama dengan Saul di Mikmas di bulan Betel, sedang 1.000 orang ada bersama dengan Jonathan di Gibea Binyamin. Tapi selebihnya itu disuruh pulang masing-masing ke Gibea. Ayat lanjutnya coba Anda baca sama-sama. Nanti 1, 2, 3 yang keras. Jonathan mengumpul kalah. Jonathan garis bawah terus yang ada di Gibea, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu apa? Sebab pikirnya apa saudara? Saudara ini trik dia. Coba lihat ayat berikutnya. Baca yang keras 1, 2, 3. Demikianlah semua orang Israel mendengar kabar. Catat bahwa Saul. Jadi saya kasih tahu, dia manfaatkan kemenangan anaknya. Ada banyak anak Tuhan. Lihat saya supaya dengar. Dia pintar memanfaatkan situasi. Betul apa tidak? Kalau Pak itu bukan saya, terpujilah Tuhan. Tapi kalau lu yang memanfaatkan, hati-hati saya. Karena itu dompleng namanya. Betul banget? Ada amin? Contoh paling gampang, dan saya. Dia akan menyampaikan pesan Tuhan tentang waktu korban yang ngomong. Tuhan ngomong sama saya, dompleng karena bisa jadi. Nah, saudara saya minta Anda paham. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian perhatikan akibatnya. Orang Israel dibenci oleh orang Filistin, kemudian dikerahkan dia. Rakyat bukan mengikuti Jonathan. Rakyat mengikuti siapa? Karena dia raja. Tapi ketika diikuti orang yang bingung. Kalau kamu ikuti orang bingung, believe me. Yang diikuti juga bingung kan? Percaya saya, bingung. Kalau kepala rumah tangga juga bingung, yang di bawah juga pasti bingung. Betul apa? Anda harus tahu, paham triknya. Lihat ayat berikutnya. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki sebanyak pasir tepi laut. Mereka bergerak maju dan bergabah. Ada namanya Mikmas.
di sebelah timur Bet Awan. Ayat berikutnya saudara baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Mereka terjepit. Terus Bukit Batu, liang batu dan pergi. Ayat berikutnya, koma. Malah ada orang Ibrani. Terus sedang apa? Masih di mana? Gilgal. Saya minta Anda dan saya ke depan. Saul tidak perang, saudara. Mereka berharap rajanya turun tangan. Jonathan yang perang. Saya minta Anda hati-hati kalau ikut orang. Kalau tidak ada visi, Alkitab mencatat itu kacau sekali. Orang gemetar, kenapa? Butuh jawaban. Kalau stuck di tengah, bahaya, saudara. Ditumpang tangan pun tidak akan efek. Ada amin? Ada amin? Saudara perhatikan baik-baik. Ada banyak orang tanya sama saya, Pak, visi saya apa? Padahal mereka udah pelayan sebetulnya. Itu kan konyol. Kalau ikut Tuhan, saudara, dia akan ngerti urapan Tuhan turun, dia akan paham artinya. Dia harus kemana, lakukan apa, dan harganya apa. Setuju katakan amin. Tapi kalau sampai Anda nggak ngerti, perhatikan, berarti itu tanda orang bingung. Nah, orang sekarang seperti Saul, maka saya ngomong hari ini. Duduk diam, tidak kemana-mana. Mau maju malu, nggak berani. Mundur malu. Nah, saudara ngerti, yang ikuti dia gemetar. Kenapa? Pimpinannya model begini. Amin. Tidak masalah, dibangun di rumah ini diberkati. Ada amin. Nah, saya minta Anda paham, coba Anda sekarang lihat, ya, ada hal yang saya mau tunjukkan supaya Anda paham. Nah, coba lihat langsung loncat, ya, ayat yang ke 13. Coba lihat ayat yang ke 13. Semua baca sama-sama, 1, 2, 3. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Kau telah mengikuti kau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Terus sebab dia Tuhan mengokohkan kerajaan atas orang Israel selama-lamanya. Baca ayat berikutnya. Tetapi sekarang baca, kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan garis bawah yang berkenan di hatinya. Terus atas umatnya. Baca, karena engkau tidak mengikuti apa, saudara? Saya minta Anda saya mengerti, Saul ini mempersembahkan korban yang tidak menjadi urapannya dia. Maka saya bilang, pelayanan tidak ada urapan serabutan. Saya sering tekankan dimanapun, tidak ada urapan serabutan. Semua dikerjakan, tidak bisa, saudara. Ada definisi dan ada spesifikasi urapan bisa. Ngerti dulu, katakan amin. Kalau ngomong, Pak, saya pengen gini, saya pengen gini, tidak akan bisa. Itu jiwani. Roh beda. Maka banyak Tuhan stuck dengan jiwanya. Mau semua dikerjakan, namun bukan ini bagianmu. Bagianmu yang seperti ini. Saul lakukan sesuatu yang keliru. Kenapa? Karena dia tidak berperang. Banyak anak Tuhan sampai sekarang sudah berperang pun dia tidak ngerti. Yang perang itu apa, Pak? Sedangkan keadaannya tidak pernah berkembang rohani. Stuck begitu terus. Dia masukkan banyak materi di pikirannya. Rohnya di salah-salah Tuhan. Sebenarnya dia tidak ngerti dirinya sendiri. Ngerti apa? That's the point. Karena urapan Tuhan memberikan terang, bukan kegelapan. Kalau saudara ngerti ya, lihat saya depan. Saul akhirnya dilepaskan dari jabatannya. Tapi ada kesalahan yang saya minta Anda paham. Kalau Anda lihat ayat yang ke 30, ayat yang ke 19, maaf, 19. Baca sama-sama. Ini saudara masalahnya. 1, 2, 3. Seorang tukang besi. Perhatikan. Sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani apa? Buat pedang atau tombak. Lihat ayat yang ke-20. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah apa? Mata baca, beliung, kapak atau alat masing-masing. Ayat ke-21. Adapun perhatikan, ditekan, saudara. Adapun bayarannya ialah 2/3 sikal untuk mata baca dan beliung, dan 1/3 sikal untuk mengasah kapak dan apa, saudara? Saya minta Anda paham, lihat saya, saudara. Lihat saya ke depan.
Sudah tahu karena mengikuti pimpinan yang tidak diurapi, sudah tidak perang dan bingung. Saya kasih tahu saudara, Filistin kepung mereka. Dengan dikepung mereka mau ngasah perang nggak sanggup. Ngasah mata pajak mahal. Saya minta Anda ngerti, mereka manfaatkan kemahalan ini. Saya kasih tahu, mereka tidak bisa berperang karena tidak punya senjata. Saya minta Anda paham, banyak orang manfaatkan seperti ini. Dengan kepungannya begitu kuat sehingga dia mau lakukan sesuatu dimahalin. Dulu saya kasih tahu di Jogja itu pernah gempa bumi berat. Orang mau kabur karena bensin. Kalau bensin harganya tinggi sekali, pintar sekali. Meskipun yang kata sebenarnya nggak perlu beli bensin, sangat mahal. Mereka mau lari ke pantai takut tsunami, mau ke gunung Merapi, kabur. Rel kereta api semua berantakan. Dan orang mati itu banyak. Anak-anak saya lihat rumah kamarnya itu seperti tembok pecah, langsung terbablas, cabut. Mereka mau beli bensin mahal, gak ada duit, ditekan begitu rupa sama seperti ini. Mau ngasah perang, gak ada duit. Filistin ngomong mahalin supaya mereka ngasah perang. Nah ini kesalahannya. Lihat ayat yang ke-22. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sehingga pada hari ke-9 9 pedang atau lebih pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Baca. Tetapi kesalahan yang pertama saya minta Anda catat, meskipun diurangi. Kesalahan yang pertama dari Saul, saya minta Anda ngerti, di tengah kebingungan anak Tuhan sampai sekarang, tidak memakai pedangnya, itu masalahnya. Yang punya pedang cuma 2, Saul sama-sama, anaknya. Yonatan pakai pedangnya dan dia menang. Saul pedangnya nganggur. Anda sudah terima nubuatan mungkin, Anda sudah terima pengurapan, tapi saya kasih tahu, sampai sekarang masih bingung, dan apa-apa rohani nggak berkembang. Jangan-jangan satu hal, pedangmu nggak kamu pakai, itu masalah. Anda tanya, Pak, pedang itu apa Pak? Nanti saya pulang, saya bawa pedang sendiri, bukan itu. Saya tahu pedang roh. Ya saya mengatakan, engkau mengasah lidahku seperti apa Pak? Lihat saya supaya Anda paham. Kesalahan Saul yang pertama, saya minta Anda catat baik-baik. Di tengah kebingungan, dia tidak pakai pedangnya. Kalau Anda sampai hari ini, Tuhan aku mau melayani kok susah, kok dengan benar, kok bingung, ini ngomong A, ini ngomong B, acaranya bla 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 C, D. Saya kasih tahu, jangan-jangan kamu stuck di tengah. Masalah terberat, pedangmu kamu tidak pakai, itu masalahnya, tidak ada kemenangan sama sekali. Yonatan pakai pedangnya, dia menang sama orang Filistin. Anda boleh cek. Anda ngomong, Pak, saya ini bingung Pak, jangan-jangan pedangmu kamu nganggurin, ngerti ya katanya? Anda ngerti? Kalau saudara baca, saya mau tunjukkan Perjanjian Lama. Coba Anda buka Hakim-Hakim pasal yang ketiga, Hakim-Hakim pasal 3, lalu lihat ayat yang ke-15, langsung aja. Hakim-Hakim pasal 3, ayat 15. Saya minta makanya tadi saya bilang Anda konsentrasi untuk malam ini. Pada pulang Tuhan, pedangmu ini jangan nganggur. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membagikan bagi mereka seorang penyelamat, ada namanya Ehud. Anak Gera, orang Binyamin, seorang yang kidal ke kiri, kekuatannya di kiri, bukan kanan. Ya. Dengan perantaranya orang Israel biasa mengirim upeti kepada Eglon, King of Moab. Ayat berikutnya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan Ehud buat pedang bermata 2. Terus disandang itu di bawah pakaiannya pada pangkal apa? Nah, saya minta Anda lihat ayat yang berikutnya. Baca sama-sama. Kemudian dia menyampaikan kepada Eglon, Raja Moab. Baca. Adapun Eglon itu seorang apa? Nah, kita mencatat gendut ada. Bukan berarti gendut dosa enggak. Eglon gemuk. Bahasa Jawa itu lemu. Kalau bahasa Jawa itu lemu itu gemuk. Bukan LEMU langsung, pakai U atau gemuk. Lemu, nah pasti bisa. Kalau tulis kuat itu lebih kuat, jangan pakai KUAT, jangan. Pakai W di tengahnya, lebih pasti kuat. Jadi kita mencatat gendut. Nah, anak Tuhan itu kalau gendut pasti megang itu punya saudara itu.
Enggak, di sini nggak ada baik-baik. Aminnya gendut, ada yang gendut indah, ada yang gendut apa? Ternyata kok gendut sedikit langsung makannya dikurangi semua. Saya ingat saya diajak makan orang melayani. Dia yang doa sebenarnya, ada yang doanya tulus, murni dan agak menggelikan. Dan Tuhan, terima kasih atas makanan ini. Berkati Tuhan supaya kami tidak gemuk. Begitu amin gua ngomong, lu jangan nambah ya, lu jangan nambah. Kalau lu gak gemuk jangan nambah. Lu ini kan boleh, gak apa-apa. Lu jangan nambah ya, gua yang nambah. Aja bisa. Itu tulus sekali doanya. Meskipun agak geli, supaya kami tidak gemuk. Tapi makan haleluya, gemuk juga gitu. Tapi saya pernah mendoakan orang gemuk kurus pernah. Hari ini gak ada alparkol gemuk jadi kurus, gak ada. Tengking-tengingan sendiri aja. Atau Pak saya kepingin gemuk Pak bisa. Saya pernah doakan orang itu gemuk kurus. Percaya? Pernah praktek ya? Praktekin. Kalau ngomong sayang kamu kok sekarang melebar sayang dalam nama Yesus. Jangan doakan istri orang secara bahaya, jangan. Jadi itu pernah kamu jadi kurus. Ya saya nggak bahas masalah itu saudara. Kemudian nanti almarhum Pak saya kegemukan minta 20 kilo turun Pak. Nanti repot jangan. Saya nggak ngomong itu. Ya yang pasti wajar. Ada amin? Ya jadi jangan takut saudara. Perlu mungkin doa tadi hamba tadi supaya kami tidak gemuk nggak apa-apa saudara. Tapi makanya bagi guling Pak. Saya rasa haleluya amin. Nah, ada pun Eglon perhatikan tetap mengikuti ya seorang sangat gendut. Lihat 18. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruh pembawa upeti itu pulang. Ayat 19 agak cepat langsung. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang dekat Gilgal dan kembali menghadap raja berkata, perhatikan perkataannya. Ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang artinya semua orang disuruh pergi, hanya raja saja sendiri. Semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Ayat berikutnya. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia sedang dia duduk sendirian di kamar di atas rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, perhatikan, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Saudara perhatikan orang kidal. Lihat ayat berikutnya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kidal kiri. Dihunus pedang. Saudara ini true story. Dihunus pedang itu dari pangkal paha kanannya ditikam. Saudara kasih ketahuan. Sejak dia bunuh Eglon, itu masalah Israel berhenti. Semua penderitaan selesai. Ini orang yang ngerti cara pakai pedang. Setuju apa tidak? Kalau kamu ngerti, bukan nanti pulang ke tempat ibu mertuaku ya. Punya ibu pembunuhan dalam nama Yesus itu jahat. Bukan itu, nanti saya tunjukkan. Jangan repot nanti. Ya, lihat ini. Dihunus pedang. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu kembali. Beserta mata pedang itu masuk lemah dan ini menutupi mata pedang itu. Sebab pedang itu tidak dicabut tadi. Ini luar biasa. Raja dari perut raja lalu keluarin malam itu ditusuk. Plus kirinya kuat. Sudah tahu sejak mati penderitaan Israel seperti. Kenapa dia use sesuatu dia pakai pedang? Kalau kamu ingin berhentikan penderitaan, sampai sekarang cik bingung ya, aku ini kena setan apa enggak? Pedangmu pakai, setuju apa? Tepuk tangan bagi Yesus. Ngerti katakan aku ini kelahiranku keliru apa enggak? Dia pada duduk diem. Seperti Saul, kecuali kamu Pak. Saya suka Pak, bingung tuh enak Pak. Ya terserah Saul. Tapi Saul tidak perang. Pakai banyak tahun sampai sekarang. Mau perang bingung apa yang harus buat tengking? Itu namanya orang nggak pakai pedang. Ada amin. Anda nengking kebanyakan mungkin utang lunas, macam-macam. Tapi dalam nama Yesus Anda perlu spesifikasi Tuhan maunya apa. Itu namanya gunakan pedang. Dijatuh, tusuk begini, penderitaan selesai. Itu orang yang dicari pakai pedang. Nah saya lihat kita anak bukan Yesaya, saya mau tunjukkan. Bukan kitab Yesaya. Ingat baik-baik ayatnya, nanti dicatat Yesaya 49 ayat yang pertama. Yesaya 49 ayat yang pertama. Sudah dapat katakan amin. Baca sama-sama yang keras 1, 2, 3. Terus. Dari sejak kandungan namamu sudah ada. Perhatikan ayat berikutnya. 1, 2, 3.
Dia telah membuat Baca pelan-pelan. Dia telah membuat apa? Sebagai apa? Saya minta Anda keluar dari tempat itu, perhatikan saya ke depan. Jadi dalam mulutmu ini ada pedang apa tidak? Makanya kalau mau hati-hati, setuju atau tidak? Halo? Kamu ini bertobat, amin? Loh Pak, saya sukanya begitu Pak. Makanya saya ngomong, watak orang itu yang tidak membuat dia diberkati, berhenti berkati. Karena watak dia sendiri. Watak itu bisa berubah. Kita mencatat manusia diperbarui dari hari ke hari. Kalau watakmu nggak berubah, saudara, macet semuanya. Orang tanya begini, Pak, tanya Tuhan dong, watak kami berubah dengan apa? Tuhan langsung jawab, saudara, dengan masalah. Watak akan diubah. Setuju kan? Mau terima masalah? Kepingin watakmu diubah? Dengan cara apa? Ada yang wataknya tadi makanya tukang khawatir. Orang yang tanya gini, Pak, selingkuh itu watak apa enggak? Itu bukan selingkuh, bukan watak setan itu namanya. Pak, watak itu mata keranjang. Ya, itu apa bapak merepet, saudara. Tapi saya minta Anda paham, perhatikan baik-baik. Ia membuat mulutku sebagai pedang yang apa? Tajam. Jadi mulai hari ini ngerti loh. Makanya saya cerita ngomong di tempat ini. Perkatakan perkataan profetik. Setuju atau tidak? Kurang keras. Amin. Ada amin. Kalau ngomong yang mantap ada pedang. Jangan ngomong kamu kayak orang goblok gak punya iman. Mudah-mudahan Pak. Enggak ada. Pasti. Setuju tepuk tangan bagi Yesus. Ngerti kata-kata amin. Jangan ngomong. Moga-moga Pak. Enggak ada. Pasti. Halo. Kalau ngomong pasti yang mantap 1, 2, 3. Pasti. Sama genggam gini. 1, 2, 3. Pasti. Kalau pasti Pak, tapi kenyataannya itu orang nggak punya iman. Nggak, di sini nggak ada apa-apa. Kayaknya ada amin. Mulutku jadi pedang, makanya dalam nama Yesus. Ya, mau keluar Tuhan mendung. Hujan itu kan. Saya belajar ngomong. Saya pernah ngomong ya, ada seorang anak itu sakit, bukan sakit, maaf, stres karena dia lihat bukan itu. Ada situs yang sebenarnya saya nggak bisa ngomongkan ini karena disotek juga. Situsnya itu sangat berbahaya sebenarnya, bukan pornografi soalnya, itu jelas berbahaya, tapi ada yang lebih fatal. Ini pasukan pendoa sebenarnya, dia ingin mempelajari musuhnya. Anak ini masih muda, ya cukup berani sebetulnya, dia mempelajari itu. Begitu dia buka situs itu, nggak lama waktu doa kelompok dengan pasukan pendoa, dia mendadak kan ada declare. Begitu dia berdiri, saudara, orang mulai lihat rohnya asik. Ternyata dia declare nggak bisa dihentikan. Tahu-tahu mendadak gila, saudara. Ada hal saya minta Anda paham, mengerti peperangan. Saya tak ajar peperangan. Dan saya setiap roh teritorial itu beda peperangan. Di rumah ini saya pernah doa beda rohnya peperangan. Dan di rumah lain tadi di pabrik juga beda rohnya. Setannya sama, manifestasi beda-beda. Ngerti katakan amin. Tetap asal dengan Lucifer. Nah, orang ini gila mendadak. Mereka kaget. Kenapa? Mendadak dia maaf ya, tidak telanjang. Jauh kaget dipegangin orang, pasukan doanya berantakan. Orang yang itu didoakan dan maaf ya, dia bisa ikut pasukan perang, dia harus di rumah. Dan saya kasih tahu kalau iblis sudah masuk kena jiwa atau mau diikat, itu iblis tidak akan mudah melepaskan, dirusak habis. Makanya saya minta Anda paham, kalau Anda pakai pedang roh ini lagi, itu firman Tuhan akan kerja. Setuju apa? Dan dirusak. Anak muda ini maaf saya ngomong jujur, buang air besar di depan tamu pakamnya sama mami atau kencing, itu orang tuanya hancur hati. Itu anak pintar sebenarnya. Anak itu pintar, mendadak begitu. Tapi saya kasih tahu, itu orang tuanya punya roh yang powerful. Setiap hari dia katakan anaknya baik-baik. Itu kenyataannya beda loh. Bayangkan dari anak yang pintar sampai tumbuh dewasa, mendadak gila. Tapi orang tua ngomong, anakmu baik. Sampai karena orang tua juga hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan datang, dia bilang, anakmu parah belum, anak saya baik. Itu semua itu pedang. Dia pakai itu, dia berkatakan, dia nginep di rumah jemaatnya,
Itu bukan hotel saudara kan, bungalow apa. Itu anaknya supaya tidak keluar pintu. Kok keluar pintu dia lari telanjang saudara. Itu di tempat tidur ditaruh depan pintu supaya nggak bisa keluar. Anaknya jebol plafon kamar mandi. Lari atau ketemu di lapangan. Itu orang tuanya wanita, Tuhan sampai bilang. Tapi saya kasih tahu, itu tetap mereka problem. Ada declare. Dia bilang, anakku milik Tuhan. Aku percaya kamu bagus. Itu orang kalau nggak kuat imannya TP, model TP. Saya sedang anaknya berubah, diikutkan choir. Orang lihat, wah mukanya sudah berubah jadi choir. Mendadak keluar tengah-tengah dia kumat lagi so. Tapi papanya tetap yang waktu itu yang khotbah papanya so. Dia loncat dari mimbar dipegangi sama dia kan dia. Dia tetap ngomong di mimbar, anakku apa ini? Anakku diurapi dulu. Itu mungkin sambil nangis. Tapi dia bius sesuatu, dia pakai pedang. Sudah tahu? Anak ini jadi hamba Tuhan sekarang. Sudah tahu? Sekolah di Hillsong dan jadi hamba Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Makanya ngomong dari tempat iman dan tempat jangan ngomong hidup kok susah terus, jadilah seperti iman. Halo, iya Pak ya? Jangan ngomong dalam nama Yesus. Utang kok nambah. Kan ngomong dalam nama Yesus. Gua kan gak mau utang, gua yang diberkati. Setuju? Amin. Saya enggak. Aku ngomong yang benar. Jangan ngomong sama lihat modelmu saya. Waduh, jangan. Anda harus hari ini maaf saya suruh ngomong ini. Anda tangkap apa tidak sekarang. Tapi ini firman dari Tuhan. Bukan dari tempat ini ngomong buat rumahmu, buat keluargamu, buat bisnismu, asetmu. Saya kasih tahu, Tuhan menajamkan mulut seperti pedang. Ini betul. Makanya Saul sampai sekarang bingung. Tidak kerja. Pedang tidak dipakai. Kalau saudara lihat dan saya ke depan, ada namanya Mikmas, ada namanya Geba, ada namanya Mikron, ada namanya Gibea, ada namanya Boses, ada namanya Seni. Saya kasih tahu, Saul duduk di tengah-tengahnya. Dengar saya baik-baik. Ini adalah masalah hidup kita sebetulnya. Saudara ngerti ya? Nama Mikmas artinya itu yang ditinggikan. Kita terus kejar supaya tinggikan. Tapi dia harus berhadapan dengan namanya Geba atau Gibea. Geba ini namanya bukit yang curam. Jadi kalau kita mau naik tinggi, musuhnya bukit yang curam, itu wajar. Setuju, angkat tangan dulu. Anda nangkap dulu ya, ngerti? Saul duduk di tengah. Yang kedua ada namanya Boses. Sama lawannya Boses adalah Sene. Nama Boses itu bagus benar, bercahaya. Suatu yang kita kejar, suatu yang berkilau. Tapi dengan lawannya Sene karena berhadapan. Ada namanya, namanya Boses, ada namanya Sene. Arti nama Sene berduri. Hidupmu dicoblosin terus sampai sekarang. Kalau kamu ingin ngejar percaya, kadang-kadang level ini kita juga alami. Seperti apa? Jangan minta percaya terus, dicoblosin terus karena ada yang berduri. Iya Pak ya. Oh, Pak saya jalan ketemu berduri terus Pak, baik. Nanti ada masalah percaya. Maka anak Tuhan itu banyak trauma. Ada namanya Mikron. Ini namanya Mikron itu bukit yang terjal. Tapi dia lawan ini, dia lawan namanya Gibea. Gibea itu tempat yang tinggi juga, saudara. Kita kejar tapi lawan bukit curam. Saul duduk di tengah. Dia tidak gerak kemanapun. Dia duduk di Mikron. Pedang tidak dipakai. Jonathan melakukan suatu tindakan yang harus kita lakukan. Dia bilang begini, tak ajari simpel. Banyak anak Tuhan tunggu audible, betul, baik. Tapi ada masanya kamu bertindak seperti Jonathan. Jonathan ngomong gini, gua punya pedang nih. Dia ngomong sama Pak Jatah begini. Daripada kita duduk diam seperti papaku, perang enggak, maju enggak, mundur enggak, pusing. Gini aja, coba aja, setuju apa? Anak Tuhan kadang-kadang tidak berani mencoba. Makanya dia Mikron, setuju? Mikron atau Migran ini maju nggak berani, mundur malu, mundur kepala tanggung, maju dah. Sikap apa lili Tuhan ngomong maju lili terus yang maju. Dia tahu kenapa? Itu karena sombong. Dia tahu lihat saya baik. Saul memilih Jonathan, dia ngomong gini, wah coba daripada gak maju, pedang gak kepake, maju sekalian. Nah kita mencatat apa? Dia minta tanda, makanya saya minta Anda malam ini, kalau Anda ingin maju sampai ke rohani, minta tanda sama Tuhan. Dia ngomong gini, Tuhan, kalau orang Filistin ngomong, kami yang ke sana,
kita akan kalah, kita bersama maju. Tapi kalau mereka ngomong naik kemari, kita akan mengajar kamu. Itu tandanya Tuhan berikan mereka buat kita. Dan betul saja, itu naik cuma 2 orang bawa senjata. Mereka naik, Yesus ngomong, naik kemari, kita akan bantai kamu. Langsung dia cuma ngomong gini, ini tanda Tuhan kasih kita. Makanya nyoba, jangan kelamaan. Setuju apa enggak? Jangan kelamaan menunggu. Ini kok penebannya beda-beda ya, pusing ya. Satu Mikmas, Migron, Geba, Gibea, Boses, sini. Yang satu ngomong A, satu ngomong B, satu ngomong C. Mana ya? Saul lebih baik duduk manis. Terus tak duduk manis yang baik, gak berkembang bodohnya. Ngerti kata-kata amin? Jangan keras. Amin. Saya pernah doakan tanah proyek jalan tol Jakarta sih. Ditawar pemerintah waktu itu dengan harga murah. Tapi pendoa ini yang dia punya kubu pendoa ngomong sama dia, lepas sekarang ini kairos Tuhan. Kalau nggak salah dengan harga saya lupa 300.000 ya, kurang tahu, lupa sih. Sekarang saya dendam ke kepik kayak gitu. Pendoa-pendoa ngomong, lepas ini kairos Tuhan. Kalau nggak lepas pemerintah akan tekan kamu. Orang yang ditakuti saudara, dia ngomong gini, waduh pemerintah tekan. Nah yang kedua dia punya 2 kubu pendoa. Masalahnya itu, yang satu kubu pendoa mau lepas, satu kubu pendoa ngomong jangan dilepas. Saya tanya yang pusing ya, jawaban yang keras, yang pusing ya, yang punya tanah, pendoa nggak punya apa-apa kok kirim, nothing tulus, paling-paling diomelin kalau salah, betul apa? Dia bingung, ngundang saya ke PIK, Pak Yeremia gua bingung, kenapa bingung? Saya ini punya 2 kubu pendoa. Pertama yang saya keluar saya ngomong, lu punya pendoa kebanyakan, makanya pusing. Setuju atau enggak? Makanya pasti gitu. Satu ngomong, cuma, atau ngomong, jangan. Sama-sama kubu itu berarti lebih daripada sah. Yang pusingnya di tengah. Yang undang saya, dia kasih gitar saya kan. Ayo Pak Yeremia doa, saya betul langsung ngomong. Saya baru tutup mata syarat angkanya naik 3.000, 4.000, oh iya sih, sampai 300, 400, 500, 600 naik. Saya langsung buka mata, cukup. Kenapa Pak? Gak usah dilepas, harganya naik. Oh, senang dengar harga naik itu. Anak Tuhan gak mungkin gelisah, itu goblok gak mungkin. Dia pasti amin. Langsung jalan, gua pulang, tolong antar pulang. Langsung jalan, gak usah lama-lama. Berapa-lama buat apa? Pulang. Selesai kan? Dia telepon dari Singapura. Teleponnya teriak saudara. Itu tanda sukacita saudara. Bukan teriak, apa? Enggak, dia puji Tuhan. Kalau puji Tuhan tandanya untung apa enggak? Jangan ada puji Tuhan Pak. Saya kok bangkrut, haleluya. Enggak ada. Pasti untung. Dia telepon, gua kaget di Indonesia. Puji Tuhan Pak. Ditawar pemerintah 800.000 per meter. Tepuk tangan bagi Yesus yang hidup. Saya bilang sama dia, kamu untung nggak? Cuan nggak? Cuan gede Pak. Tapi dia ngomong satu hal yang saya nggak suka. Dia ngomong begini, boleh nggak Pak kalau saya naikkan lagi? Oh, selakah. Selakah itu nggak pakai pedang, pakai otak. Iya Pak ya. Anak Tuhan kasih berkat sedikit, kurang Tuhan. Tagihanku banyak. Jangan ngomong sembarangan. Batal semua. Ngerti nggak jawabannya? Karena Tuhan uji kamu. Sedikit dulu kamu bilang terima kasih Tuhan, meskipun hati ada Tuhan murah. Tuhan ngerti apa enggak? Ngerti. Kok bingung? Nah Tuhan kadang-kadang jangan ini Tuhan, dan ngomong ini dulu levelmu. Siapa setuju firman ini? Angkat tangan. Pedangmu pakai. Jangan kurang Pak, tagihannya kita sampai kapan? Sampai mati. Enggak, percaya saya. Komentar keliru mendatangkan berkat, bukan berkat sudah kutuk. Hati-hati, komentar keliru. Sakaria, saya tunjukkan, kita ngalir ya. Sakaria itu gak punya anak, dan kita mencatat dia sama istrinya takut akan Tuhan. Orang lain selevel gak dia, sangat takut akan Tuhan. Tapi kita mencatat satu hal kekurangannya, dia mandul. Orang berpikir, kamu cinta Tuhan, buktinya kamu seperti ini. Jangan coba-coba menghakimi orang. Tuhan akan bela dia, percaya saya. Saya tahu Sakaria begitu mandul, dia takut akan Tuhan, dia persembahkan korban, malaikat Tuhan muncul. Begitu muncul dia begini, kamu akan punya anak. Saya tahu apa jawaban Sakaria, dengar baik-baik, dia ngomong gini, bagaimana terjadi? Aku sudah tua. Jawaban keliru, saudara, langsung dia bisu. Makanya hati-hati nih ngomong. Pengen bisu, tak doang. Enak aja dihina teman. Tapi kita dalam nama Yesus. Komentar keliru
katanya percaya, meskipun mulutnya katanya percaya, dia tahunan nunggu dijawab, ngomel. Ini anak Tuhan itu minta diapakan ya. Langsung bisu ya saya. Begitu bisu, dia keluar tanpa bisa ngomong, langsung orang ngerti ini orang berjumpa dengan malaikat Tuhan. Saya tahu dia dapat anak tepat masanya dan dia bisa bicara, lidahnya terus bisa tahu. Makanya ada komentar. Ini pesan Tuhan buat Anda. Saul sampai sekarang bingung. Mau ngapain juga bingung. Mau bisnis ini takut, mau gini takut, mau gali lubang takut, sebagainya. Sampai sekarang tidak lakukan apapun. Saya kasih tahu, stuck di tengah. Lebih baik dulu dia seperti Saul. Tapi Jonathan mau, dia mau gini aja. Gua punya pedang, gua pakai sekarang. Setuju anak? Nah ini tergantung kamu, bukan tergantung urapan dan tumpang tangan, bukan. Tergantung kamu. Mau ikut Yesus sungguh-sungguh apa tidak? Atau kamu lebih banyak berpikir Tuhan ikut engkau resikonya panjang. Saya kasih tahu, kita mengalami resiko tingkat tinggi. Dulu orang kalau nilai kepala kita harganya mahal. Tapi kita mati kapanpun ya siap. Kita mau dibunuh dulu di Citayam. Saya ingin dari Citayam. Saya ingin tahu Citayam. Citayam itu ya musuh yang kuat. Awas tempur. Ya. Jangan diedarkan videonya. Awas tempur nanti bingung makan. Nah, saudara. Citayam itu saya hampir dibunuh, namanya yang membunuh saya namanya Pak Selamat. Saya nggak selamat ya, selamat. Saya tumpang tangan orang-orang muslim ke bawah, dia bawa golok di dalam. Itu yang ngawal saya masalahnya itu preman-preman, saudara. Preman yang sudah bertobat. Tapi masalahnya dia masih setengah hati. Begitulah orang bawa golok, keluar premannya, saudara. Saya bilang jangan dilawan, jangan dilawan. Enteng Pak, serahkan gua saja. Enggak, kita udah bertobat. Kabur saja, yang dibuat kita Pak Joni namanya. Orang Palembang, orang Padang sih. Cabut. Nah, saya bilang kok belum waktunya mati ya nggak mati kok, meskipun ada bom, setuju? Kok takut sih? Kok jangan panggil pulang meskipun kamu lagi tusuk gigi bisa mati kok? Kayak gini, langsung berangkat, betul apa enggak? Kok takut ya? Kadang-kadang Tuhan itu berlebihan takutnya. Nanti si rajin saya dibunuh. Kalau Tuhan tidak izinkan mati nggak mati. Tepuk tangan bagi Yesus. Mati katakan amin. Ya, saya khotbah sebulan sekali di Bali. Itu yang kita lepaskan dari orang puasa gelap. Saya kasih tahu, mau dukun berapapun, leak berapapun kita hadapi. Kalau memang nggak mati kok. Kok takut sama paranormal itu bodoh. Paranormal itu orang nggak normal, sejak. Betul apa enggak? Saya ini dikuasai sama paranormal berkali-kali soalnya. Ada paranormal pria, ini melebar kemana-mana nggak apa-apa. Ini pedang. Dia suka ngeramal bahaya, dia suka ngeramal anak Tuhan. Jadi anak Tuhan itu bisa kebaca kalau nggak kuat ya. Kamu itu punya gini. Nah bodohnya anak Tuhan dipikir cari Tuhan. Begitu ketemu kita, dia bilang ampun, gitu san. Akhirnya pelepasan. Dan dia berhubungan intim sama roh najis dari roh. Ada yang lagi di Semarang waktu kita khotbah FB Semarang. Ada paranormal wanita, katanya sudah bertobat. Saya izinkan kesaksian seperti tadi. Dan itu kan banyak orang. Begitu dia kesaksian, saudara, atmosfer berubah. Bukan atmosfer kemuliaan, atmosfer jahat. Saya ada sesuatu yang belum beres. Betul, saya ini kasar orangnya. Kasar tuh, saya langsung berhentikan. Gak usah sungkan. Kalau memang nggak beres, harus berhentikan. Stop. Semua kaget. Dia kaget. Wanita soalnya. Loh Pak, stop. Saudara kita doakan dia, baca dulu semua. Pelepasan di depan mimbar. Saya bilang masih ada yang tersisa sama kamu. Dan setan manfaatkan ini. Makanya dalam nama Yesus kalau yang bertobat yang benar, yang sungguh-sungguh, jangan separuh-separuh. Setuju kata? Ada amin. Ada amin. Makanya kita ini punya pedang kok. Pada tempat ini jangan takut ya. Pak, saya tanya udah keluar apa belum? Wah ini kan gondrong-gondrong kok jalan Pak. Ini gondrong ya, rambut panjang kok terbang Pak. Saya punya kenalan pendoa-pendoa profetik sampai doa di luar negeri. Salah satu yang paling jelek, maaf ini jangan sebarkan rekaman. Ya, penakut sebenarnya. Kalau kamu mati, maaf bisa pernah khotbah dijilatkan Tuhan, dijilatkan Tuhan, kamu mati, langsung kalau itu listrikmu jeglek, itu AC-mu aneh kan? Terima kasih Pak, jadi maaf ya, orang kok banyak peperangan hanya setan terus nggak sehat kan? Ya enggak, saya minta Anda nanti hari ini langsung saya ngomong kesalahan Saul, saya akan tutup di tengah kebingungan. Jangan-jangan pedang rohmu tidak kamu pakai pedang roh. Alkitab dalam Wahyu jelas ngomong dari mulut yang enyal besar dari mulut Tuhan keluar pedang menghantam bangsa-bangsa.
Makanya sekarang harus berkata, setuju katakan amin. Pakai perkataan di lebih, jangan ngomong ikut Yesus kok kesusahannya banyak ya, tambah susah. Ngomong dalam nama Yesus mujizat gede. Kesalahan yang kedua, nggak usah dibuka lagi. Jam 9. Kesalahan yang kedua daripada Saul. Saya kita Anda baca, lihat saya. Kesalahan yang kedua daripada Saul, dia pakai effortnya terlambat. Ini kesalahan fatal daripada orang di Urapi. Effort, katakan effort. Orang keras. Effort ini bukan effort ya, pakai motor enggak. Effort ini baju untuk menanyakan kehendak. Kesalahan yang paling fatal dari orang di Urapi seperti Anda, tidak menanyakan apa yang Tuhan mau, itu bahaya besar. Selama Tuhan belum ngomong, saran saya ini, kalau Anda ingin spesifik, tunggu sampai dia jelaskan yang terbaik. Setuju apa? Nah itu susah masalah. Kenapa? Manusia ini memiliki emosi yang kental. Maka Tuhan ngomong, aku berbalik dari kali. Saya tutup. Effortnya dipakai terakhir, dan saya kasih tahu. Karena dia pakai effort, Tuhan gak jawab saudara. Karena dia terlambat. Maka dalam nama Yesus belajar. Kemarin orang-orang maju nanyakan 2 bisnis sama saya. Banyak maju. Semua rata-rata 2 bisnis saudara. Pak Yeremia, saya pakai ini, usahakan, jalankan usaha baca atau apa semua. Kalau dijawab enak, jalankan yang baca. Oh puji Tuhan Pak, pengakuan itu enak saja. Masalahnya kadang-kadang orang nyerahkan 2, Tuhan ngomong apa? Tidak boleh lakukan apa-apa. Susah apa? Bisa. Karena sense of business itu kadang-kadang jalan emosinya tinggi. Ini bisa buat cuan ini. Tuhan ngomong jangan lakukan. Itu susah saudara. Kenapa? Faktanya jangan lakukan apa-apa langsung. Loh, berarti diam aja Pak Yeremia. Tuhan ngomong diam aja. Terserah kamu cari bantu orang lain. Kan gampang, setuju? Cari bantu orang lain lebih aman. Karena Tuhan kurang bisa ngerti. Effortnya nggak dipakai. Ada yang sampai pindah luar negeri. Begitu pindah luar negeri, nggak ngerjakan apa-apa saudara. Kenapa? Tuhan nggak ngomong negara itu, dia berangkat mau sendiri. Salah yang kedua, belajar kamu coba. Yesus lebih daripada Allah atau dewa manapun. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin. Nikah sama siapa yang belum merit-merit itu. Jangan ngomong, oh salah nikah Pak. Sorry ya, keliru ya. Gua balikin kamu, jangan. Ada amin. Tanya Tuhan, bisnis apa? Tanya Tuhan. Mau ada bisnis sampingan, tanya Tuhan. Apakah ini dari Tuhan? Setuju katakan? Mungkin kecil, loh Pak. Kok usahanya kok cuman aku sama mengumpulkan sampah begini? Belum tentu. Kalau Tuhan pimpin, saudara, itu jadi blessing buat kamu. Siapa yang percaya? Tepuk tangan bagi Yesus. Percaya katakan amin. Saya tutup. Tadi saya ngomong saya tutup, belum buat tutup. Berarti ada. Saya kok masih ditaruh Tuhan begini. Sudah tahu? Saul begitu tidak ada urapan, dia nyuruh ini jeleknya orang yang diurapi. Dia nyuruh bangsa puasa. Lihat saya. Begitu dia nyuruh puasa, dia sumpahin ini jeleknya. Sudah kalah nyumpahin orang, saudara. Itu anak Tuhan. Dia ngomong begini, siapapun yang makan di hari puasa akan terkutuk. Dengar ya. Yang makan siapa saudara? Kurang keras. Siapa makan pertama? Jonathan anaknya sendiri. Dia nyumpah itu kenapa? Karena dia kesel. Dia lihat anaknya menang, pedangnya akan dipakai. Dia langsung udah puasa, dikira orang ini saudara. Wong nggak puasa aja nggak menang, apalagi puasa malah bangkrut. Ngerti dulu, Anda harus ngerti timing Tuhan. Setuju katakan? Ada amin? Perang aja makan aja nggak menang, puasa sama semua. Jonathan saudara, karena nggak tahu sumpahnya dia makan. Apa yang dimakan? Ayo, tetesan madu. Dia lihat madu ini kok enak, dia sambal. Begitu makan, rakyat yang dia bilang gini, terkutuk kamu, papamu nyumpahin itu. Kamu kena sumpahnya. Dia bilang, ngapain? Saya makan ini mata saya tambah terang. Maka seorang saya kasih tahu akan pertandingan terjadi antara ayah dan anak. Saya minta Anda paham Alkitab. Begitu papanya lihat anak makan, dia ngomong gini, sekarang adili dia. Saya kasih tahu yang bela Yonatan siapa? Rakyatnya sendiri. Rakyat daripada Saul. Dia ngomong gini, kamu nggak perang, dia perang, dan dia perang dia menang, kamu nggak menang. Saya kasih tahu penghakiman muncul. Hari ini saya minta dia pedang dan effort. Ngerti kata-kata? Ada pengusaha yang saya doakan itu, saya nggak doakan itu. Dia saya diundang, dia samping saya. Dia punya effort asli beli dari Israel. Pengusaha cukup kaya. Dia pakai effort untuk bisnis maaf ya, tas. Ya saya nggak tahu, saya nggak ngerti cuma tas kresek saudara. Dia tas yang mahal, tas Hermes apa Hermes ada. Bisnis tas.
samar doanya, betul sih. Nah, saya kasih tahu. Dia mungkin tidak cari peneguhan atau bagaimana dan peneguhannya keliru. Dia bilang, saya bisnis sama istri saya tas Hermes sama orang di Inggris. Saya dapatnya ini lakukan. Nah, pendoanya yang ngomong, lakukan Pak, untung besar. Dikirim tas tes berapa M? Gak balik. Effortnya dipakai, salah dengar suara Tuhan, matang. Yang ngomong sama saya, Pak Yeremia keliru di mana? Saya bilang, kamu peneguhannya cuma satu. Coba cari peneguhannya lain, ada lumayan. Betul apa tidak? Kalau nggak peka, belajar hati-hati. Tuhan kasih belajar. Tuhan kasih sense di sini sebetulnya. Tapi hati nurani murni ini enak, dikerjain kerasa suatu. Ini kok nggak beres. Setuju yang katakan meskipun nggak peka. Tepuk tangan bagi Yesus. Nanti katakan amin. Makanya murni. Hilang sampai ditunjukkan sampai ke Inggris, ditelusuri rumahnya. Orangnya udah nggak ada. Duitnya miliar kan hilang. Saya bilang effortmu sama pakai. Nah, mungkin Anda punya effort asli di rumah. Tapi kalau salah dengar, ya matang juga. Maka saya katakan hari ini, Ronaga sudah keluar 2018. Saya udah ngomong kan, 2017 saya udah ngomong. Wahyu pasal 12, Ronaga keluar tahun 2018 dan bangsa akan gesekan perang tahun ini. Ekonomi Indonesia makin sulit tahun ini, kamu jangan kaget. Tapi anak Tuhan dibedakan. Dan saya lihat Yerusalem tetap akan direbut. Itu yang saya udah ngomong 2017 saya lihat. Tapi ada kubah menutupi, perang apapun tidak akan masuk. Ada proteksi Allah sendiri bagi Tuhan, bagi tempat kita. Makanya saya katakan Anda pun anak-anak Tuhan ada proteksi. Maka saya bilang Anda jangan keluar dari area Tuhan. Makanya hikmat yang Anda harus pakai, harus hikmat dari Tuhan. Setuju katakan? Dan Anda saya kasih tahu saudara, kegoncangan akan terjadi, tapi tetap tenang. Masa pindah kemana? Masa pindah? Tetap Indonesia, meskipun goncangan anak Tuhan dibedakan. Kamu tidak sendiri. Dan sendiri. Pedang roh kamu perkatakan, effort kamu pakai. Mari tepuk tangan bagi Yesus. Bagi diri, kayak kita tahu. Didadakan saudara. Saya suka yang begini, dadakan begini. Angkat kedua tangan.